Nah, teman-teman, jadi baru-baru ini Bapak Mahfud MD selaku Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi ad interim atau Menteri Pan-RB sementara telah mengumumkan bahwa pada tahun ini pemerintah akan membuka rekrutmen pengadaan ASN tahun 2022 sebanyak 1.086.128 formasi. Wow, cukup banyak ya teman-teman. Dan ditegaskan lagi oleh Bapak Mahfud MD bahwa pada tahun ini perekrutan ASN tersebut akan lebih fokus untuk merekrut ex tenaga honorer untuk menjadi ASN dan P3K. Jadi untuk teman-teman yang saat ini sedang menjadi honorer untuk guru, dokter, tenaga kesehatan, ataupun honorer di OPD pemerintahan, teman-teman boleh mempersiapkan diri dari sekarang untuk mengikuti tes P3K ataupun CPNS ya. Nah, jadi teman-teman di sini juga akan ada pembagian formasi untuk P3K dan CPNS itu sendiri. Yuk kita lihat pembagian formasi untuk pengadaan 1.086.128 formasi di tahun 2022 ini. Nah, yang pertama, pemerintah akan merekrut CPNS sebanyak 8.941 dari sekolah kedinasan, ya baik dari IPDN, sekolah sandi negara, kemudian sekolah pelayaran dan sekolah kedinasan lainnya. Nah, kalau ini sekarang tesnya sedang berjalan ya teman-teman. Jadi nantinya akan ada 8.941 CPNS di tahun ini yang berasal dari sekolah kedinasan. Nah, kemudian formasi CPNS dan P3K berikutnya yaitu akan dialokasikan sebanyak 41.367 formasi khusus bagi Papua dan Papua Barat ya teman-teman. Nah, kenapa formasi untuk Papua dan Papua Barat ini dikhususkan? Karena memang di Papua dan Papua Barat masih sangat membutuhkan banyak tenaga CPNS dan P3K. Nah, jadi teman-teman yang berminat untuk mengabdi di daerah Papua dan Papua Barat, teman-teman boleh banget mengincar formasi CPNS dan P3K di sana. Nah, berikutnya ini nih formasi yang paling banyak ya. Jadi pemerintah akan membuka sebanyak 1.035.811 formasi untuk P3K di seluruh Indonesia, baik itu untuk pemerintah daerah maupun pemerintah pusat ya. Nah, untuk 1.035.811 ini juga sudah dijabarkan apa-apa saja formasinya. Yuk kita lihat yuk. Oke, yang pertama akan ada 758.018 formasi P3K guru untuk pemerintah daerah. Nah, berarti teman-teman karena ini P3K guru dan di pemerintah daerah, berarti yang mempunyai kesempatan paling besar adalah teman-teman yang saat ini sedang menjadi honorer guru di pemerintah daerah, baik di kabupaten maupun kota dan juga provinsi. Nah, berikutnya akan ada 45.000 formasi P3K guru di pemerintah pusat ya. Jadi teman-teman kalau yang tadi yang 758.018 itu adalah formasi P3K guru yang berasal dari pemerintah daerah. Nah, 45.000 ini akan dialokasikan untuk P3K guru di bawah pemerintah pusat. Nah, jadi teman-teman yang saat ini sedang berstatus sebagai honorer guru di bawah pemerintah pusat, ini adalah kesempatan besar untuk teman-teman. Jadi persiapkan diri kalian. Oke, nah berikutnya akan ada 20.000 formasi dosen Kemendikbud atau Kemenak ya, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan juga Kementerian Agama. Jadi teman-teman yang saat ini sedang berprofesi sebagai dosen honorer di
bawah Kemendikbud dan juga Kemenak, saya rasa ada banyak ya teman-teman, maka teman-teman punya kesempatan untuk mendapatkan salah satu dari 20.000 formasi dosen di bawah Kemendikbud atau Kemenak. Oke, nah berikutnya teman-teman akan dibuka juga 184.239 formasi P3K fungsional non-guru. Nah, jadi formasi ini untuk mengisi jabatan P3K di berbagai instansi pemerintah, baik di daerah maupun pusat. Nah, jadi teman-teman yang saat ini sedang bekerja di instansi pemerintah tapi bukan sebagai tenaga kesehatan maupun guru, mungkin sebagai administrasi atau mungkin sebagai analis ataupun mungkin sebagai peranata. Nah, teman-teman boleh mensasar nih ya atau membidik formasi ini. Jadi ada 184.239 formasi P3K fungsional non guru yang disediakan untuk pemerintah dan tentunya diutamakan untuk ex honorer pada instansi pemerintah. Oke, nah teman-teman, berikutnya ada 25.554 formasi jabatan teknis lainnya ya. Jadi selain jabatan P3K fungsional non guru yang disediakan di berbagai instansi di pemerintah, juga ada jabatan teknis ya, misalnya seperti penyuluh pertanian ataupun penyuluh perikanan dan semua jabatan-jabatan teknis lainnya ya. Jadi teman-teman yang saat ini sedang menjadi honorer di instansi-instansi pemerintah, teman-teman harus bersemangat untuk tahun ini untuk bisa mendapatkan salah satu formasi P3K ini, dan semoga instansi teman-teman mengusulkan formasi teman-teman ya. Nah, sekarang banyak yang bertanya-tanya tuh kemarin, Kak, formasinya memangnya apa aja? Ya, jadi teman-teman untuk melihat formasi P3K fungsional maupun formasi P3K jabatan teknis non guru maupun non tenaga kesehatan, teman-teman bisa membuka di Kepmen atau Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia nomor 76 tahun 2022. Ya, jadi Kepmen ini akan memberikan list, bukan akan ya, maksudnya sudah memberikan list atau daftar jabatan-jabatan fungsional yang dapat diisi oleh pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Ya, jadi teman-teman yang bertanya-tanya, apakah saya punya kesempatan, apakah jabatan saya ada kesempatan untuk P3K? Teman-teman silahkan buka Kepmen nomor 76 tahun 2022 tentang jabatan fungsional yang dapat diisi oleh pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Ya, jadi ini coba saya buka ya untuk teman-teman. Nah, di sini ada sekitar 188 kalau saya nggak salah. Ya, benar nggak ya? Coba saya lagi scroll down. Jadi ini ada 187 ya teman-teman, ada 187 jabatan fungsional yang bisa dibuka untuk P3K ya teman-teman. Ini juga di dalamnya juga masih termasuk ada guru dan dokter dan tenaga kesehatan lainnya. Jadi mungkin ada sekitar 170-an yang untuk tenaga fungsional selain daripada guru dan tenaga kesehatan ya. Jadi teman-teman silahkan dibuka dan semoga saja jurusan teman-teman dapat diakomodir di dalam jabatan-jabatan fungsional yang dapat diisi oleh P3K di instansi teman-teman ya. Dan saya harap semoga juga instansi teman-teman mengusulkan jabatan teman-teman ini untuk dapat diisi di instansi tempat teman-teman bekerja ya. Oke, nah berikutnya untuk formasi P3K sudah disediakan oleh pemerintah sebanyak 3.000 formasi dokter atau tenaga kesehatan di bawah Kemenkes ya. Jadi untuk dokter dan tenaga kesehatan khusus untuk formasi P3K tahun ini itu hanya untuk dokter dan tenaga kesehatan di bawah Kemenkes. Jadi untuk teman-teman yang saat ini sedang bekerja sebagai dokter, bidan, perawat yang berada maksudnya sebagai honorer yang berada di bawah Kemenkes, maka teman-teman bisa meraih salah satu dari 3.000 formasi tersebut ya teman-teman. Oke.
Nah, itu tadi teman-teman updatean terakhir dari pemerintah, khususnya dari Bapak Mahfud MD mengenai apa-apa saja detail dari jumlah pengadaan ASN tahun 2022 ini. Nah, semoga teman-teman ada kesempatan tahun ini, dan jangan lupa untuk selalu mempersiapkan diri teman-teman apapun yang akan teman-teman hadapi ke depannya. Dan semoga teman-teman menjadi salah satu orang yang beruntung yang akan mengisi salah satu dari 1.086.128 formasi untuk pengadaan ASN yang disediakan oleh pemerintah pada tahun 2022 ini. Oke teman-teman semua, terima kasih dan tetap semangat.